Schadenfreude. Ini yang menjadi topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kalau dalam bahasa Jermannya seperti itu, cuma dalam bahasa Indonesianya nanti kita coba akan tes ya. Tetapi ini adalah sebuah kondisi di mana senang melihat penderitaan orang lain atau senang ketika orang lain menderita dan kok kayaknya menderita gitu loh. Kalau ngelihat orang lain senang. Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung di seluruh Indonesia. Kalau kami senang banget karena Anda semuanya dalam kondisi yang terbaik. Dalam kondisi apapun kami senang Anda bisa bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kita sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Senang melihat Bapak kembali kita bersiaran. Jadi senangnya ngelihat orang lain tuh senang gitu kan ya. Betul. Nah, ini sebenarnya kan adalah sebuah kondisi yang udah common banget ya. Maksudnya ada di sekitar kita gitu. Tapi ini menarik untuk kita gali lebih jauh. Cuma sebelum kita masuk ke dalam topiknya, Pak, dari lagu yang tadi dibawakan oleh Khalid ini, dari bagian mana Bapak yang memberikan highlight? Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Ini lagunya bagus sekali ya, dibawakan oleh Khalid. Dan saya belum pernah dengar namanya sih ya. Iya. Tapi ternyata di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 7,5 juta orang gitu. Oke. Nah, lagu ini bercerita mengenai seorang laki-laki yang selalu mendapatkan nasib buruk gitu. Ya, selalu bernasib buruk, selalu mendapatkan kemalangan gitu. Saking seringnya dia mendapatkan kemalangan, maka dia mengatakan, "Cause I'm in love with bad luck." Karena saya emang udah jatuh cinta sama yang namanya kemalangan gitu. I'm in love with bad luck. Ya. Move too close, get caught up, dia bilang. Bergerak terlalu dekat, aku terjebak. Ya, bergerak terlalu dekat, aku terjebak. I'm in love with bad luck. Akhirnya udah sampai pada kesimpulan seperti itu gitu. Pokoknya kemanapun dia pergi, dia pasti akan dapat bad luck gitu. Nah, yang menarik adalah ternyata ada banyak juga loh orang yang senang melihat orang yang mendapatkan bad luck. Orang yang sedang mendapatkan kemalangan gitu. Jadi kita tidak menemukan istilahnya dalam bahasa Inggris. Kita juga tidak menemukan istilahnya dalam bahasa Indonesia. Jadinya saya harus beralih ke bahasa yang lain gitu. Bahasa Jerman ya. Itu bahasa Jerman itu untuk menunjukkan ada sebuah terminologi mengenai orang-orang yang senang melihat orang lain susah gitu. Nah, itu ternyata ketemu tuh terminologinya dalam bahasa Jerman. Itulah yang disebut dengan Schadenfreude. Okay. Schadenfreude. Dari kata Schaden itu artinya damage, kerusakan gitu. Sementara Freude itu artinya sukacita, joy gitu. Jadi ketika melihat orang menderita, mendapatkan kemalangan, dia gembira gitu. Dia tuh senang gitu. Ya, bersukacita gitu, Mbak Ola. Itu Schadenfreude. Joyful on your sorrow dong. Betul, joyful in your sorrow. Ya. Bahasa Inggris itu juga suka disebut sebagai malicious joy katanya. Malicious joy ya. Apa namanya, kegembiraan yang jahat gitu. Ya. Oke. Nah, kita mau gali ini lebih jauh lagi, tapi kita undang dulu smart listener ikutan ngobrol ya. Mari kita jujur juga kepada diri kita masing-masing gitu kan. Kalau Anda melihat mungkin ini juga nanti kita minta tes apakah kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya. Apa sih yang Anda rasakan ya kalau misalkan sahabat terdekat Anda atau mungkin tetangga atau mungkin istri Anda atau suami Anda gitu kan dapat apa misalnya promosi, kenaikan pangkat gitu ya, atau misalkan dapat bonus kemana gitu ya atas prestasinya gitu. Anda ikutan senang, ikutan happy atau ngerasa kesel, ngerasa bete gitu dengan itu. Nah, sebaliknya, ketika ada orang-orang di sekitar Anda yang mengalami situasi tidak bagus gitu ya, apa mungkin situasi yang benar-benar menekan gitu. Anda sendiri perasaannya gimana? Ikut prihatin gitu kan? Atau sebaliknya, ngerasa gini, biarin aja, biar dirasa deh tuh. Dapat kan hukumannya, biarin gitu kan. Apakah Anda golongan itu? Silakan boleh sharing ya ke 0812 11 12 959
Anda juga bisa jangkau kami di YouTube di kanal Smart FM. Baik, Pak Arfan, kalau kondisi ini nih sebenarnya adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh rasa kecewa, begitu ya. Karena kan kalau orang senang melihat orang lain susah, apakah dia sebelumnya, gitu kan, yang mengalami ini karena didahului dengan faktor-faktor kesedihan, kemalangan. Jadi kayaknya dia merasa nggak adil kalau dia sendiri yang mengalami. Mungkin faktornya sedikit sebelum kita jeda, Bapak bisa menjelaskan. Ya, sebelum masuk ke sana Mbak Ola, kita seringkali salah ya mengartikan Schadenfreude ini dengan senang melihat orang lain susah. Itu artinya itu, Schadenfreude, senang melihat orang lain susah. Tapi bukan susah melihat orang lain senang. Jadi ini dua hal yang berbeda nih. Kalau saya cari di Google gitu, saya lihat di Google itu mereka mengartikannya salah gitu. Jadi Schadenfreude itu senang melihat orang lain susah, kemudian susah melihat orang lain senang. Yang ingin saya katakan, susah melihat orang lain senang itu bukan termasuk Schadenfreude. Karena kan berbeda Mbak Ola ya. Schadenfreude itu adalah senang melihat orang lain susah. Itu kan berarti ada sebuah kejahatan gitu. Ya, kita tuh jahat gitu ketika kita senang melihat orang lain susah. Tetapi kalau susah melihat orang lain senang, itu bukan sebuah kejahatan, Mbak Ola. Itu hanya sebuah perasaan iri hati gitu. Karena kan orang lainnya tuh senang gitu. Kitanya yang susah gitu. Orang lain kita yang tidak suka dengan kesenangan orang lain itu gitu ya. Jadi posisinya itu kita dalam kondisi tidak beruntung gitu. Gitu. Jadi itu bukan sebuah kejahatan gitu. Itu hanya sebuah perasaan iri hati gitu, melihat orang lain naik pangkat, orang lain mendapatkan popularitas, misalnya kita nggak happy gitu. Berarti kan kita yang di posisi yang terpuruk gitu. Jadi itu bukan sebuah kejahatan. Nah, ini berbeda gitu ya. Ini senang, berarti kita ada di posisi yang di atas gitu. Senang pada saat orang lain menderita. Nah, ini yang buruk. Kejahatan. Ini yang disebut kejahatan dalam tanda petik gitu ya. Ini lebih kepada kejahatan moral sih sebetulnya gitu. Kejahatan moral. Apa perbedaannya? Bukankah ini sebenarnya adalah berakar dari iri hati kan gitu ya. Nanti kita bahas lebih jauh Pak Arfan di sesi berikutnya maksud saya. Dan Smart Listener, rasanya sih ini penting kita gali ya. Jangan-jangan kita pernah terjebak di area-area ini. Nah, supaya kita bisa tahu melepaskan dirinya gimana, kita ikut ajak Anda pastinya ngobrol di kesempatan pagi ini. Kami undang untuk bisa bergabung di 0812 11 12 959 atau juga bisa pergunakan live chat di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami ya. Dalam kesempatan pagi hari ini kami membahas mengenai satu topik yang dalam istilah Jermannya ya disebut sebagai Schadenfreude atau senang melihat orang lain tidak senang, tidak happy, menderita begitu. Oke, kita lebih jauh ngobrolin ini. Ini sebenarnya timbul karena apa sih Pak Arfan gitu ya? Faktornya kan kita perlu mengerti gitu, dan ini sesuatu yang normalkah terjadi, bisa dialami oleh siapapun manusia begitu atau bagaimana? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi senang melihat orang lain susah ya. Ini namanya Schadenfreude. Kenapa kita senang melihat orang lain susah gitu ya? Karena ketika kita melihat orang lain susah itu kita merasa lebih beruntung dari dia. Dan itu menghibur kita. Oh, saya lebih beruntung gitu ya. Oh, saya menang dari dia gitu. Oh, saya lebih baik dari dia. Saya lebih hebat dari dia gitu. Ya, jadi kita itu sesungguhnya orang-orang yang berada dalam posisi Schadenfreude ini adalah orang-orang yang inferior, bola. Orang-orang yang sering berada di bawah, orang-orang yang insecure ya. Bukan insecure, tapi inferiority. Merasa kecil, merasa nggak berdaya. Merasa tidak berdaya, betul, powerless. Merasa selalu ada di bawah gitu. Dan yang menarik, itu tidak hanya kepada orang-orang yang tidak kita sukai loh, Mbak Ola, yang namanya Schadenfreude ini. Kan kalau pada orang yang kita nggak suka ya, orang yang kita tidak suka, terus tahu-tahu mendapatkan keberuntungan gitu ya, ketidakberuntungan, halangan, kan ada sebuah perasaan senang gitu, yang seringkali muncul dalam diri kita, yang kita tidak mau akui itu.
Ya karena kalau kita mengakui berarti itu membuka aib kita gitu, bahwa sesungguhnya saya ini bukan orang baik ya. Ya, ketika saya senang melihat orang lain mendapatkan kemalangan, berarti kesusahan. Jadi saya bukan orang baik ya, karena itu kita selalu menyembunyikan rapat-rapat gitu di dalam diri kita. Jadi ini ada perasaan campur aduk gitu ya, antara sebetulnya perasaan iri gitu ya, perasaan senang, perasaan malu juga. Gitu. Jadi ini bercampur aduk gitu di dalam diri kita. Tapi yang menarik Mbak Ola, ternyata menurut penelitian ya, Schadenfreude itu bukan hanya apa yang kita rasakan kepada orang yang tidak kita sukai gitu, tetapi juga terhadap orang yang dekat dengan kita. Bisa juga kita mengalami Schadenfreude kepada misalnya kerabat kita, sahabat kita, pasangan kita, saudara kita, bisa gitu. Ya, misalnya kita melihat ada teman kita ini yang selalu sukses terus gitu. Apapun yang dia lakukan selalu berhasil. Kemudian dia bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Kalau liburan dia pergi ke Eropa, ke Amerika gitu. Nah diam-diam itu kita merasa kok saya inferior ya, kok saya ada di bawah dia ya, kok saya nggak bisa sesukses dia ya gitu. Nah itu sebetulnya perasaan itu merupakan aib kita, sisi gelap kita yang kita simpan jauh-jauh di dalam diri kita supaya jangan sampai ketahuan orang gitu. Satu ketika kita mendengar dia mendapatkan kemalangan gitu, ya. Kemudian ada sebuah perasaan, aku lebih baik dari dia. Aku beruntung dong. Aku beruntung dong ya. Ternyata aku nggak dapat kemalangan seperti itu gitu. Ada sebuah perasaan sukacita yang kita nikmati, Mbak. Perasaan sukacita yang kita nikmati secara diam-diam gitu, yang kita malu untuk menyampaikan pada orang lain gitu. Tapi kita menikmatinya gitu. Walaupun itu bukan musuh kita, bukan orang yang tidak kita sukai, mungkin juga orang dekat kita, mungkin juga tetangga kita, sahabat, saudara kita gitu. Itu Mbak. Tapi inti dari Schadenfreude itu, dasar dari Schadenfreude itu adalah inferiority. Kita merasa selalu di bawah, selalu kalah, tidak seberuntung dia gitu. Dan ada sebuah gejolak gitu di dalam hati kita itu untuk membayangkan, aduh, enak banget ya kalau suatu ketika saya bisa lebih daripada dia. Terjadilah sebuah kejadian gitu, yang kemudian, wah, ini dia yang gue tunggu-tunggu gitu. Itu Mbak. Asarnya gitu ya. Nah, apakah ini pertanda ada gangguan atau artinya kepada kesehatan mental kita gitu ya, ini ada sebuah gangguan. Kesehatan mental kita sedang tidak sehat begitu Pak Arfan kalau ini terjadi atau kita alami begitu Pak Arfan? Very good question. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi gini, di dunia ini kalau berkaitan dengan Schadenfreude itu cuma ada dua jenis orang. Orang yang jujur atau orang yang nggak jujur. Kalau kita mau jujur, Mbak Ola, saya kira hampir semua orang di dunia ini dalam kadar batas-batas tertentu itu memiliki yang namanya Schadenfreude ini. Kalau saya mau jujur ya, kalau saya mau jujur tuh, iya ya, saya juga sering tuh kayak begitu tuh gitu. Ya, ketika misalnya kita melihat ada politisi nih yang kita tidak suka gitu karena statement-statementnya sangat kontroversial, ya, katakanlah menghujat orang dan sebagainya. Kemudian dia mendapatkan kemalangan gitu, ya, tahu-tahu ketangkap sama KPK misalnya gitu ya. Kemudian kan ada tuh, pasti ada itu. Bohong deh kalau Anda bilang nggak ada itu. Pasti ada perasaan, kena batunya dia gitu. Itu ternyata adalah bagian dari Schadenfreude, tapi mungkin di levelan atau kadar yang berbeda gitu ya. Gitu ya Pak Arfan ya. Jadi Schadenfreude ini, menurut hemat saya, ini adalah sisi gelap dari kita sebagai manusia gitu. Sebuah sisi gelap dari kita sebagai manusia yang jarang mau kita akui gitu. Bahkan kepada orang-orang terdekat kita pun kita menyembunyikan itu gitu, ya. Nggak mau kita kelihatan jahat, karena kalau kita mengakui itu kita akan kelihatan jahat gitu. Orang sedang menderita kemalangan, kok kamu ketawa-ketawa, kok kamu malah bersukacita gitu. Jadi kita menyembunyikan bahkan dari orang terdekat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita tidak bisa menyembunyikan itu dari diri kita sendiri gitu. Akui saja itu pernah atau sering kita rasakan, dan itu merupakan sisi gelap dari kita sebagai manusia gitu. Apa itu sisi gelap kita sebagai manusia? Kesukaan kita untuk menikmati kemalangan dan penderitaan orang lain. Oke.
Pak Arfan, apakah ini pertanda bahwa memang kita sedang kehilangan atau rasa empati kita sedang tergerus ya Pak Arfan kalau dalam kondisi ini kita belajar dari apa yang terjadi? Betul. Jadi lawan dari Schadenfreude adalah empati. Ketika kita Schadenfreude bersuka cita terhadap kemalangan orang lain, sesungguhnya kita sedang menurunkan kadar empati kita. Sesungguhnya kita sedang menurunkan kadar cinta kita. Karena orang yang mencintai itu kan sudah kita bahas ya. Betul. Apa itu cinta? Melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Ya, nah, ketika kita melakukan Schadenfreude, kita tidak melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Saya happy, saya senang, kamu menderita. Dan saya tidak terganggu dengan penderitaan kamu, karena kamu bukan bagian dari diri saya. Jadi kita sebetulnya sedang merusak gini. Merusak kadar empati kita, merusak kadar cinta kita, merusak kadar compassion di dalam diri kita. Ketika kita bersuka cita atas kemalangan orang lain gitu Mbak Ola. Oke. Ya. Tapi di level-level tertentu seringkali kita merasakan itu gitu, yang tidak mau kita akui. Kalau saya setelah saya mempelajari Schadenfreude ini, saya harus mengakui gitu bahwa ada loh di level-level tertentu di mana saya merasa bersuka cita gitu ketika ada orang yang mengalami kemalangan gitu. Dan sekarang PR saya adalah bagaimana saya harus sedikit demi sedikit mengurangi, meminimalisasi gitu rasa seperti itu. Dan caranya sebetulnya sederhana sekali. Tambahkan cinta. Tambahkan cinta. Dengan demikian, Schadenfreude Anda semakin lama kadarnya akan semakin berkurang, Mbak. Oke. Pak Arfan, belakangan ini kan dengan media sosial, dengan kemudahan kita menjangkau banyak hal, kita bisa berjumpa melihat orang lain di berbagai tempat, dimanapun ya, tak terbatas. Seringkali kita tertawa gitu ketika misalnya ngelihat ada peristiwa yang direkam, orang yang jatuh, orang yang mungkin keserempet atau apalah begitu ya. Ini bahaya nggak sih? Karena ini kan nggak hanya kepada satu orang, tapi sudah ada di mana-mana begitu. Nanti kita bahas ya. Tetap bersama dengan kami, Smart Listener. Kami jeda sesaat. Anda bisa kasih komentar, silahkan ke 0812 11 12 959. Dan kemudian Anda yang mungkin kemarin sempat bertanya ya, saya beli bukunya Pak Arfan tuh di mana sih, linknya tuh sudah sempat saya bagikan, nanti kita juga mintakan Pak Arfan mengingatkan ya. Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam perbincangan Smart Happiness.